Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sinano Praharjo, mahasiswa S1 Pendidikan IPS dengan NIM akhir 117. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Perpetaan. Di mana dapat pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama adalah unsur peta beserta fungsinya. Unsur peta yang pertama adalah judul. Judul adalah hal yang paling utama yang dilihat karena memberikan gambaran tentang apa yang akan kita lihat di peta tersebut. Yang kedua ada skala. Skala sangat penting untuk mengukur jarak sebenarnya antara dua titik dalam peta. Misalnya saja dengan skala 1:100.000. Artinya, 1 cm di peta sama dengan 1 km di lapangan. Yang ketiga ada legenda atau keterangan yang berfungsi untuk mengartikan simbol-simbol yang digunakan pada peta tersebut. Yang keempat ada simbol peta yang berfungsi untuk menggambarkan objek-objek geografis di permukaan bumi dalam bentuk yang lebih sederhana. Yang kelima ada orientasi, biasanya berbentuk huruf U untuk penunjuk mata angin. Hal ini sangat penting untuk navigasi dan juga memahami posisi relatif suatu tempat ke tempat lainnya. Yang keenam ada insert peta, di mana peta kecil yang disisipkan dalam peta utama yang fungsinya untuk membantu kita memahami di mana posisi wilayah peta utama dalam konteks yang lebih luas. Yang ketujuh adalah garis astronomis, yaitu jaringan garis imajiner yang digunakan untuk menentukan posisi absolut suatu tempat di permukaan bumi. Garis ini memungkinkan kita untuk menentukan titik koordinat dan juga menghitung zona waktu. Yang kedelapan ada sumber dan juga tahun. Informasi ini membantu kita untuk menilai keakuratan dan juga kebaruan dari informasi peta tersebut. Yang kesembilan ada lettering, yakni cara penulisan nama-nama geografis pada peta seperti nama kota, sungai, gunung, dan lain-lain. Aturan lettering ini membantu kita membedakan jenis objek. Dan yang terakhir adalah garis tepi peta. Garis ini membantu peta kita agar lebih terstruktur dan juga rapi. Pada garis tepi inilah seringkali dicantumkan angka-angka koordinat garis lintang dan juga garis bujur. Mengapa saya ingin membuat peta dengan skala besar? Alasan yang pertama adalah kebutuhan detail yang tinggi. Peta di instansi pertanahan berfungsi untuk dokumen legal untuk menggambarkan batas atas, dimensi, dan juga bentuk bidang tanah secara akurat. Yang kedua adalah akurasi pengukuran langsung dari peta. Dengan skala besar seperti contohnya 1:100, di mana 1 cm di peta sama dengan 100 cm di aslinya atau 1 meter, penggunaan dapat mengukur dimensi lahan dan juga bangunan secara langsung dari peta dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Dan yang ketiga adalah kesesuaian dengan kartografi dan pertanahan. Badan Pertanahan Nasional biasanya memiliki standar baku untuk pembuatan peta bidang tanah yang mengharuskan penggunaan skala besar untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan juga keabsahan hukum. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, yakni peta untuk pendirian sekolah. Sebagai seorang perencana, saya membutuhkan serangkaian peta untuk memastikan lokasi yang saya pilih itu strategis, aman, layak, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ada beberapa peta yang saya ambil, seperti peta topografi untuk mengetahui permukaan tanah dan juga peta administratif untuk mengetahui batas administratif pada wilayah tersebut. Selanjutnya saya juga mengumpulkan peta tematik atau peta tema khusus. Di antaranya adalah peta persebaran penduduk dan juga kepadatan penduduk untuk mengetahui daerah mana yang padat penduduknya dan bagaimana persebaran kelompok usia sekolah pada suatu daerah. Yang kedua ada peta jaringan transportasi untuk memastikan akses ke sekolah tersebut mudah diakses bagi warga sekolah. Dan yang terakhir dan yang paling utama adalah peta bahaya resiko bencana. Hal ini adalah hal keamanan mutlak agar sekolah yang saya dirikan aman dan bebas dari ancaman bencana alam. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat, yakni proyeksi peta di wilayah kutub. Saya akan menggunakan proyeksi azimutal karena proyeksi ini menempatkan titik pusat tepat di atas kutub, sehingga menghasilkan representasi yang paling akurat dan natural untuk daerah sekitar kutub. Untuk memetakan wilayah kutub, proyeksi azimutal adalah pilihan yang tepat dan juga standar dalam kartografi karena yang pertama, titik singgungnya sesuai dengan lokasi yang dipetakan, yakni kutub. Yang kedua, menjaga arah dari dan menuju kutub. Yang ketiga, meminimalkan distorsi pada daerah yang menjadi fokus, yakni kutub. Dan yang keempat, atau yang terakhir, memberikan pilihan sifat. Sekian informasi yang dapat saya berikan untuk menjawab ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Perpetaan program studi pendidikan IPS tahun 2020. Terima kasih.